Desa Codo terletak di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Codo dahulu ditemukan oleh 3 orang pendatang yang bermaksud membuka hutan untuk pemukiman baru. Sebagai penghargaan, penduduk Desa Codo memakamkan mereka dalam satu lokasi yang disebut Danyangan. Nama Codo itu sendiri menurut bahasa Jawa, Co berarti cahaya atau Cohyo, Do berarti zat yang maha kuasa. Jadi secara harfiah Codo bermakna cahaya dari zat yang maha kuasa. Wilayah Desa Codo sebagian besar merupakan tanah sawah dan tegal dengan luas wilayah kurang lebih 1078 hektar. Desa Codo terdiri dari 4 dusun. Di antaranya Dusun Codo Utara, Dusun Codo Selatan, Dusun Codo Kerajaan, dan Dusun Codo Sumberluhur. Dengan jumlah penduduk tahun 2019 mencapai 10.731 jiwa. Desa ini juga menyelenggarakan beberapa acara rutin. Seperti santunan anak yatim, di mana kegiatan ini nantinya melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk memberikan donasi berupa uang, pakaian, makanan, dan kebutuhan hari-hari lainnya kepada anak yatim. Biasanya diisi dengan pembacaan doa bersama dan juga pemberian nasihat oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Pada tahun 2024 sendiri, donasi yang berhasil terkumpul sebesar 196 juta rupiah. Dana tersebut dimasukkan ke rekening bank masing-masing anak dengan setiap anak mendapatkan sekitar 5 juta rupiah. Kemudian ada bantengan. Bantengan adalah pertunjukan yang melibatkan tarian dan musik dengan seorang penari yang mengenakan kostum mirip banteng. Pertunjukan ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga dianggap sebagai media untuk mengusir roh-roh jahat dan membawa berkah untuk desa. Kemudian ada tumpengan bersih desa. Tumpengan ini adalah ritual syukuran yang dilakukan untuk membersihkan desa dari segala macam pengaruh negatif dan untuk meminta keselamatan serta kemakmuran bagi semua warganya. Dan yang terakhir, kerja bakti. Kegiatan kerja bakti ini biasanya dimulai dengan berkumpulnya warga di titik kumpul yang telah ditentukan. Dari sana, mereka bersama-sama melaksanakan berbagai jenis pekerjaan. Pembersihan lingkungan pastinya menjadi agenda yang utama, di mana warga bersatu membersihkan jalan-jalan desa, juga membersihkan saluran air dan parit untuk mencegah genangan air yang dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Mata pencaharian penduduk di Desa Codo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Jagung yang tumbuh di lahan kering dipilih karena ketahanannya terhadap kondisi yang kurang ideal. Kemudian, desa ini juga memiliki berbagai macam UMKM, mulai dari UMKM gula merah, yang dimana UMKM ini nantinya akan berfokus pada produksi gula merah yang dikenal juga sebagai gula aren.
Gula merah dibuat dari nira pohon seperti aren atau kelapa, yang dimana proses produksinya melibatkan pengumpulan nira, kemudian memasaknya sampai mengental dan membentuk gumpalan-gumpalan gula. Kemudian kuping gajah, yang dimana merupakan kue tradisional yang terbuat dari adonan tepung yang digoreng. Bentuknya mirip seperti kuping gajah, tipis dan renyah. Seringkali diberi taburan gula halus ataupun coklat. Kemudian ada bakpao. UMKM ini berkonsentrasi pada produksi bakpao, yaitu roti kukus isi yang bisa berisi daging, kacang hijau, ataupun pasta kacang merah. Bakpao adalah makanan yang cukup populer di kalangan masyarakat sebagai cemilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Kemudian ada tas. UMKM ini memvariasikan produk tas, bisa mencakup tas tangan, tas sekolah, tas belanja yang dibuat dari berbagai bahan seperti kain, kulit, ataupun bahan sintesis. Tas dari UMKM ini mungkin menawarkan keunikan desain yang berbeda dari produk massal, menarik bagi konsumen yang mencari barang unik atau custom. Kemudian ada tusuk sate. UMKM ini fokus pada produksi tusuk sate yang merupakan komponen penting dalam kuliner di Indonesia. Tusuk sate itu dibuat dari bambu dan digunakan untuk memanggang sate. Produksi tusuk sate mungkin tidak terdengar kompleks, tapi memerlukan keahlian khusus untuk memastikan kualitas, kekuatan, dan keamanan tusuk sate. Dari sisi pendidikan, di Desa Codo, pendidikan dianggap sebagai jantung dari komunitas. Di desa yang indah ini, pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca dan menulis, melainkan juga tentang mengasah jiwa dan memperkaya karakter. Di tengah hamparan sawah yang luas dan keramahan warganya, Desa Codo terus mengukir cerita. Dari upaya peningkatan pertanian hingga pelestarian budaya yang kaya, desa ini memadukan tradisi dengan inovasi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Ayo, berkunjunglah ke desa ini. Karena di Desa Codo, di mana warisan leluhur dan mimpi masa depan bertemu untuk membentuk sebuah komunitas yang sejahtera dan berdaya.